Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafniwati, guru dari SD Negeri 019 Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Di sini ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik tersebut ada 5 modul. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Itu menurut Simon Petrus Raphael. Peran kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan mandiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Pendidikan umumnya adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, kemudian pikiran atau intelektual, dan tubuh anak itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar, menurut Dr. Iwan Saril. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidupnya dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh kembangnya murid. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau yang bermanfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, menurut Listia Frimayanti. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, seperti murid kita yang berada di pedesaan dan ada juga murid kita yang berada di perkotaan. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid kita, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman di mana murid itu berada. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, menurut Monika Irawati. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa yaitu fisikomotorik. Budi pekerti atau watak manusia dibagi menjadi 2 bagian yaitu biologis dan intelligible. Rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia termasuk bagian biologis yang tidak dapat dirubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran kemanusiaan menyerap pengetahuan termasuk bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menyebabkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti tersebut. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, menurut Monika Irawati dan Neranti Cahyadiat. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa,
karsa, dan karya agar murid menjadi manusia yang seutuhnya. Baiklah, umpan baliknya adalah setelah Anda mendengar dan menyimak presentasi yang saya sampaikan tentang Merdeka Mengajar, saya meminta tolong untuk Bapak Ibu mengirimkan formulir umpan balik pada link berikut yang ada di kolom deskripsi. Ya. Dengan melanjutkan kalimat, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir ternyata kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam bahagia dan hebat untuk guru di Indonesia. Semoga ilmu yang kita berikan mendapatkan keberkahan dan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.